Tapi kalau misalnya mereka sudah mulai pulih, sudah mulai kesehatannya membaik, apakah ada apa namanya terapi khusus yang diberikan tenaga medis kepada para pasien atau gimana sebenarnya? Kalau pesakit yang sudah sehat ya, Mm-mm, pesakit yang apa makin pulih itu mm-mm, kita akan kita akan repeat apa gimana ya sampel gitu, sampel oke, swab, oke. Jika oke, dapat keputusan negatif, selalunya kita akan kasih pesakit itu pulang ke rumah. Tapi bukan pulang di rumah ya, dia harus di kuarantin lebih oke. dahulu. Itu berapa lama? Berapa lama? Selalunya 14 hari gitu. 14 Kita hari. akan memastikan supaya pesakit tersebut tidak menyebarkan virus. Ya mungkin ya sudah negatif ya kita tidak tahu ya, mungkin virus itu masih ada. So Mm-mm, harus mm-mm, di kuarantin dahulu, baru bisa pulang ke rumah gitu mm. lah. So kerajaan telah membuat satu tempat khusus untuk kita isolation kan, isolasikan Mm-mm, pesakit mm-mm, tersebut. mm-mm. Nah, untuk penanganan dari perawat atau tenaga medis untuk menangani pesakit macam mana? Yang macam biasa kita akan uh, jaga dulu pesakit yang baru didiagnose positif COVID, ya. Mm-mm, Dia akan diisolasi di dalam rumah sakit, di mana mm-mm, kami sebagai tenaga medis akan menjaga. Depend dengan pesakit yang dijaga. So macam aku jaga pesakit mm-mm, yang normal, pesakit yang biasa macam kita, okay. mm-mm. Cumanya dia ada simptom seperti batuk, demam, and bila dibuat ujian terhadap pesakit tersebut ya positif COVID. So kita akan isolation ke pesakit tersebut dalam ward dan akan repeat balik sampel-sampel, dan jika memang negatif ya bisa pulang ke rumah. Oke, terus Ya, gini, selalu. biasanya pasien itu dirawat paling cepat bisa sembuh berapa hari sih? Nggak lama sih, dalam 1 bulan? selalunya pesakit yang aku jaga nggak juga 1 bulan, berminggu aja, Mm-mm, seminggu 2 minggu berminggu. gitu ya? Betul, sampai Eh, sampelnya, makanan, makan sampai sampelnya keluar lah gitu, kita menanti oke. keputusan daripada makmal. Mm-mm, mm-mm. Untuk makanan nih, apakah pesakit ini juga dikhususkan, Mas? Khususnya pesakit yang COVID ya? Itu ada Ya, makanan khusus yang memang disediakan. Jenis makanannya seperti apa aja? kalau di sini makanannya makanan biasa, makanan harian kita biasa, tiada istilah seperti makanan-makanan, oke, pesakit ini harus makan ini, pesakit ini harus makan ini, tiada. Cumanya pesakit makan seperti biasa kok, sama menunya seperti kita harian gitu, makanan harian. Sejauh ini sudah berapa persen yang sudah dinyatakan sehat? Ada penambahan nggak sih yang positif di Penambahan positif, kalau hari ini saja Mm-mm. ada 94 orang 94 case. positif? Yes, yang Yang baru sembuh, hari ini. sembuh, sembuh ada berapa? Total sembuh sekarang di Malaysia, jumlahnya yang sembuh adalah 4.087 Hmm, orang. 4.087 orang sembuh. 7 orang. Iya. Total yang positif sekarang? Seluruh total? Yang positif 90, total yang aktif 1.758. Ketika yang positif corona atau COVID-19 ini dinyatakan wafat atau meninggal dunia seperti itu, bagaimana penanganannya? Di sini gimana ya mau bilang, kalau pesakit di sini meninggal dunia, ya, Hmm, pesakit ini harus diuruskan oleh tenaga medis, 100% diuruskan oleh tenaga medis, di mana ahli keluarga juga dilarang untuk
melihat uh, yang meninggal tersebut. Contohnya ahli keluarga mereka ya, yang Mhm. meninggal, so tidak bisa diuruskan secara biasa, secara kampung, secara bawa pulang ke rumah mayat tersebut, ya enggak. Di Mhm. sini rumah sakit yang akan uruskan sampai urusan kebumikan pesakit tersebut. Lalu dari pihak rumah sakit akan menginformasikan kalau pesakit itu meninggal dunia, bagaimana? Maksudnya kan eh, setelah meninggal dunia langsung dikabari atau memang benar sudah dimakamkan baru dikabari? Ya akan dikabarkan lebih dahulu. Lebih Selalunya dahulu, akan oke. dikabarkan lebih dahulu ya. Baru urusan pengebumian itu dijalankan. Kayak gitu. Oke. Ada pengalaman nggak sih ketika pesakit itu harus dikuburkan oleh tenaga medis atau dimakamkan oleh tenaga medis seperti itu? Terus ada dari ahli keluarga yang dalam arti udah kami aja nih yang makamkan, kami aja gini. Akhirnya cekcok apa ribut dengan tenaga medis itu lagi. Pernah nggak sih? Ya pernah. Di mana ada ahli keluarga yang telah dipisahkan. Ya bukan Mm-mm. dipisahkan. Dia ditempatkan di rumah sakit yang sama. Cuman Mm-mm. di apa kata di bilik yang berasingan gitu. Oke, Oke. pada masa itu si ayah memang di tahap yang critical, memang tahap yang parah. Mm-mm. So ditempatkan di ICU. So pada malam tersebut si ayahnya meninggal. Jadi Oke. pihak hospital harus memberitahu kepada si ibu dan si anak yang berada di bilik yang lain bahwa si ayahnya meninggal. So, jadi ribut di sana, di mana si anak dengan si ibu mau berjumpa dengan si ayah. Ya pasti semua semua sedih kok. Si Mm. anak itu nggak bisa menerima apa yang dilakukan oleh pihak sakit. Tapi harus aku bilang ya, memang apa polisi gimana ya, nggak cakap. Memang peraturannya memang semuanya sudah ditetapkan begitu. So Mm-mm. kami sebagai pihak medis juga nggak bisa membuat apa-apa ya, hanya menenangkan si ibu dan si anak gitu.